Sejarah Pulau Kalimantan. Sejarah Pulau Kalimantan dimulai sejak zaman prasejarah ketika manusia ras Australo-Melanesia memasuki daratan Kalimantan pada tahun 8000 sebelum Masehi. Sisa-sisa tengkoraknya ditemukan di Goa Babi di lereng Gunung Batu Buli, Kampung Randu, Desa Lumbang, Kabupaten Tabalong, dan Gua Niah di Sarawak. Pulau Kalimantan memperoleh namanya dari kata Sanskerta Kalamantana yang berarti pulau bercuaca terbakar, yakni pulau yang suhunya panas, untuk menerangkan iklim tropikalnya yang panas. Sehingga nama eksonim suku Dayak Bidayuh dahulunya dikenal dengan Kalimantan. Dan Pulau Kalimantan ini juga dikenal di seluruh dunia dengan nama Borneo, yaitu sejak abad ke-15 Masehi. Nama Borneo itu berasal dari nama pohon Borneo, bahan untuk antiseptik atau dipergunakan untuk minyak wangi dan kamper, kayu kamper yang banyak tumbuh di Kalimantan. Jadinya kemudian disebut oleh para pedagang dari Eropa sebagai Pulau Borneo atau Pulau Penghasil Borneo. Nama Kalimantan dipakai di Kesultanan Banjar, kemudian oleh pemerintah Republik Indonesia dipakai sebagai nama Provinsi Kalimantan. Pulau Kalimantan berada di tengah-tengah Asia Tenggara, karena itu pulau ini banyak mendapat pengaruh budaya dan politik dari pulau-pulau sekitar. Sekitar tahun 400, Pulau Kalimantan telah memasuki zaman sejarah dengan ditemukan prasasti Yupa peninggalan Kerajaan Kutai. Tetapi perkembangan kemajuan peradaban relatif lebih lambat dibandingkan pulau lain karena kendala geografis dan penduduk yang sedikit. Pada abad ke-14, Odorico da Pardonone, seorang rahib Katolik, telah mengunjungi Kalimantan. Sekitar tahun 1362, Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada melakukan perluasan kekuasaannya ke pulau-pulau Kalimantan, yaitu negeri-negeri Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Ungga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kadandang, Landa, Samandang, Tirem, Sedu, Brunei, Kalka, Saludung, Solot, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalong, Tanjung Kutai, dan Malano. Tetap yang terpenting di Pulau Tanjung Pura. Pulau Kalimantan dahulu terbagi menjadi 3 wilayah kerajaan besar: Brunei, Sukadana, Tanjung Pura, dan Banjarmasin. Tanjung Kalo adalah batas wilayah Brunei dengan Sukadana Tanjung Pura, sedangkan Tanjung Sambar batas wilayah Sukadana Tanjung Pura dengan wilayah Banjarmasin. Di zaman Hindia Belanda, Kalimantan dikenal sebagai Borneo yang diambil dari Kesultanan Brunei. Ini tidak berarti nama Kalimantan tidak dikenal karena dalam surat-surat Pangeran Tamjidillah dari Kerajaan Banjar pada tahun 1857 kepada pihak residen Belanda di Banjarmasin, ia menyebutkan Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini menunjukkan bahwa di kalangan penduduk nama Kalimantan lebih dikenal daripada Borneo yang dipakai dalam administrasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sebelum tahun 1900, Kalimantan terdiri atas beberapa negara swapraja. Kemudian 1909 negara Tayan dan Malinau dibentuk Pinoh tahun 1913 dan Semitau 1916. Nama Kalimantan kembali mulai populer pada tahun 1940-an. Borneo Barat menjadi daerah kresidenan dan sebagai Governmenten Sumatera, Borneo and the Groot Oos, yang pusat pemerintahannya adalah Banjarmasin. 2 tahun kemudian, Governmenten van Borneo dibagi menjadi 2, yakni Residen Juiden en Oosterafdeling van Borneo dengan ibu kota Banjarmasin dan Residen Oosterafdeling dengan ibu kota Pontianak. Pada tahun 1938, Hindia Belanda mendirikan 3 provinsi atas Island West, yaitu Sumatera beribu kota di Medan, Borneo beribu kota di Banjarmasin, dan Timur Besar beribu kota di Makassar. Tiap-tiap residen dikepalai seorang residen dengan Besluit Gouverneur van Borneo tertanggal 10 Mei 1939. Residen Kalimantan Barat dibagi menjadi 4 afdeling dan 13 onderafdeling. Pada tanggal 13 Februari 1942, Sakaguchi Detachment menduduki kota Banjarmasin. Tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, di mana Borneo Belanda termasuk salah satu provinsi dari Republik Indonesia. Tanggal 9 November 1945, rakyat Kalimantan Banjarmasin mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan yang legal dengan bergerilya di pedalaman dan berhasil menggagalkan rencana Belanda untuk mendirikan negara Borneo. Setelah mengambil alih Kalimantan dari tangan Jepang, Nika mendesak kaum federal ke Kalimantan untuk segera mendirikan negara Kalimantan menyusul negara Indonesia Timur yang telah berdiri. Maka dibentuklah Dewan Kalimantan Barat tanggal 28 Oktober 1946 yang menjadi daerah istimewa Kalimantan Barat pada tanggal 27 Mei 1947 dengan kepala daerah Sultan Hamid II.
dari Kesultanan Pontianak dengan pangkat Mayor Jenderal. Wilayahnya terdiri atas 13 kerajaan sebagai swaparaja seperti pada zaman Hindia Belanda, yaitu Sambas, Pontianak, Mempawah, Landak, Kubu, Tayan, Beliau, Sekadau, Sintang, Seimbau, Simpang, Sukadana, dan Matan. Dewan Dayak Besar dibentuk tanggal 7 Desember 1946 dan selanjutnya tanggal 8 Januari 1947 dibentuk Dewan Pagatan, Dewan Pulau Laut, dan Dewan Cantung Sampanahan yang bergabung menjadi Federasi Kalimantan Tenggara. Kemudian tanggal 18 Februari 1947 dibentuk Dewan Pasir dan Federasi Kalimantan Timur yang akhirnya pada tanggal 26 Agustus 1947 bergabung menjadi Dewan Kalimantan Timur. Selanjutnya daerah Kalimantan Timur menjadi daerah istimewa Kalimantan Timur dengan kepala daerah Sultan Haji Muhammad Farikesit dari Kesultanan Kutai dengan pangkat kolonel. Daerah Banjar yang sudah terjepit daerah federal akhirnya dibentuk Dewan Banjar tanggal 14 Januari 1948. Gubernur Kalimantan dalam pemerintahan RI di Yogyakarta yaitu Pangeran Muhammad Nur mengirim Cilik Riwut dan Hasan Basri dalam misi perjuangan mempertahankan kemerdekaan untuk menghadapi kekuatan Nika. Pada tanggal 17 Mei 1949, Letkol Hasan Basri selaku Gubernur Tentara Alri Wilayah 4 Pertahanan Kalimantan memproklamirkan sebuah proklamasi Kalimantan yang isinya bahwa Kalimantan tetap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari negara Republik Indonesia. Pemerintah gubernur militer ini merupakan upaya tandingan terhadap terbentuknya Dewan Banjar yang didirikan Belanda. Sejak tahun 1938 Borneo Hindia Belanda, Kalimantan merupakan suatu kesatuan daerah administratif di bawah seorang gubernur yang berkedudukan di Banjarmasin dan memiliki wakil di Volkstraat. Pembentukan kembali Provinsi Kalimantan tanggal 14 Agustus 1950 sesudah bubarnya RIS diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan atau dahulu bernama Provinsi Kalimantan, salah satu provinsi pertama. Hingga tahun 1956 Kalimantan dibagi menjadi 3 provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 1957 secara resmi terbentuklah Provinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya bernama Daerah Dayak Besar sebagai bentuk pemisahan diri dari Kalimantan Selatan, berdiri menjadi provinsi ke-17 yang independen. Kemudian dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia, Kalimantan merupakan lokasi utama dalam peristiwa konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1962 dan 1966.